Apa-apaan kalian? Dan itu gaunku. Lepaskan gaun itu sekarang juga. Kakakku tiba-tiba datang dan memergokiku saat aku merayu pacarnya. Yang menurutku dia gak pantas jadi pasangan kakakku. Kenapa gak pantas? Jadi begini ceritanya. Namaku Adin, yang tadi itu kakakku. Sejak kecil orang tua kami selalu ngajarin kami buat saling akur, saling menyayangi, dan harus saling menolong. Dan itu terbukti. Sampai dewasa ini, aku dan kakakku gak pernah berantem dalam hal apapun itu, termasuk cowok. For your information, aku dan kakakku hanya selisih 2 tahun aja. Dan kami sama-sama kuliah di kampus yang sama. Meskipun apa-apa bareng, kami punya sifat yang jauh beda, terutama di penampilan. Aku adalah perempuan yang tomboy, gak kenal make up, bahkan setiap beli baju, pasti baju-baju cowok yang aku pilih. Sedangkan kakakku adalah wanita yang anggun, seksi, cantik, dan dia si ahli make up. Banyak banget cowok yang tergila-gila sama kakakku. Ya, itu hal yang wajar karena kakakku memang cantik dan seksi abis. Setiap hari ada aja yang ngasih hadiah ke dia. Ada yang ngasih coklat lah, boneka lah, bunga, dan banyak lah pokoknya. Aku sempat iri sih sama dia. Tapi ya gimana lagi coba. Cowok-cowok kan sukanya sama cewek yang cantik, seksi, rambut panjang, pinter make up, dan aku jauh lah dari semua itu. Temenku emang kebanyakan cowok. Tiap hari mainnya juga sama cowok-cowok. Tapi mereka gak pernah nganggep aku ini sebagai perempuan. Mungkin karena emang style aku kayak gini kali ya. Boro-boro ngasih hadiah. Ngajakin ngedate aja gak pernah. Kerjaannya cuma nongkrong, hahaha bareng ya. Begitulah kehidupanku. Dari sekian banyak cowok yang tergila-gila sama kakakku, Yoga lah yang berhasil dapetin kakakku. Yoga, dia anak fakultas ekonomi, ganteng, tinggi, kulitnya putih, dan dia juga smart banget orangnya. Dan sebenarnya jauh sebelum kakakku pacaran sama Yoga, aku udah suka sama dia. Cuman aku sadar diri, buat ngedeketin dia aja aku gak berani. Aku gak pede sama penampilanku. Dengar-dengar sih seleranya emang gadis-gadis yang seksi gitu. Buktinya aja dia sekarang pacaran sama kakakku yang jelas-jelas seksi dan cantik. Waktu itu, tiba-tiba kakakku datang dan ngebawa Yoga. Asli aku kaget banget. Terus aku dikenalin dan aku salaman sama dia. Sumpah aku bener-bener seneng. Karena mimpi buat kenalan sama Yoga akhirnya bisa jadi kenyataan. Ya meskipun statusnya sekarang dia pacar kakakku. Sejak dikenalin sama Yoga, aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku gak bisa tidur. Yang ada di pikiranku cuma si Yoga, dan Yoga. Semakin hari aku semakin kepo tentang dia, tentang kehidupan dia, dan aku sering kepoin Instagramnya dia. Ngeliat feed Instagram yang isinya foto dia bikin adem rasanya. Tapi wait, ini gak benar. Aku gak boleh suka sama Yoga. Dia pacar kakakku. Dan lagian aku sama sekali bukan tipe dia. Nggak, ini nggak boleh terjadi. Aku harus buang jauh-jauh perasaan ini. Tapi semakin aku berusaha buang perasaan ini, semakin dia datang terus di kepalaku. Aku nggak tahu aku harus gimana. Belum lagi semakin kesini aku dan Yoga semakin dekat. Setiap kakakku jalan sama Yoga dan teman-temannya, dia selalu ngajakin aku, dan aku gak bisa nolak itu. Karena kalau aku nolak, kakakku pasti curiga sama aku. Semakin aku ngejauhin Yoga, kakakku akan semakin curiga dengan itu. Satu sisi, dia adalah kakak kesayanganku. Dan di sisi lain, Yoga adalah lelaki yang aku sukai. Dan aku harus nyembunyiin itu dari kakakku. Yoga sering banget main ke rumah.
Dan kalau ke rumah, kakakku selalu ngajakin aku buat gabung sama mereka. Kita sering nonton bareng, masak-masakan bareng. Dan kalau aku ngeliat mereka berdua, hatiku rasanya sakit banget. Tapi aku juga bahagia karena mereka terlihat saling mencintai satu sama lain. Dari situ, pelan-pelan aku mulai menghilangkan perasaanku pada Yoga. Dan mulai menerima kalau Yoga adalah pacar kakakku. Meskipun sebenarnya itu memang berat banget. Awalnya berjalan dengan lancar. Dan sedikit demi sedikit aku sudah mulai bisa nerima kalau Yoga adalah pacar kakakku. Tapi itu gak berjalan lama saat aku dengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Waktu itu aku ngeliat Yoga sedang ngobrol sama teman-temannya di kampus. Aku samperin dia. Niatnya aku mau nyapa, tapi begitu aku deketin, aku gak sengaja denger dia ngomong. Bentar lagi kalian akan kalah dari taruhan bro. Tinggal selangkah lagi aku bisa nikmatin tubuh Rere. Kalian siap-siap ya beliin aku iPhone 11. Eits, jangan seneng dulu, belum ada buktinya. Jawab salah satu temennya. What? Bukti? Dia mau ngasih bukti ke teman-temannya kalau dia udah berhasil nidurin Rere. Mendengar itu, aku langsung pulang ke rumah dan ngasih tahu semuanya ke kakakku. Rere, iya, nama kakakku adalah Rere. Dan perempuan yang dimaksud Yoga itu adalah kakakku. Tapi begitu aku cerita semuanya ke kakakku, dia malah marah besar padaku. Kakakku gak terima kalau Yoga dijelek-jelekan. Kakakku malah bilang kalau aku ini sirik karena aku gak bisa dapetin laki-laki yang ganteng, pinter, dan baik seperti Yoga. Waktu itu kita tengkar hebat. Sejak hari itu, Rere gak mau lagi ngomong sama aku. Kita kayak orang asing, gak pernah saling sapa. Rere bener-bener gak mau dengerin aku lagi. Ayolah, ini semua gara-gara Yoga. Lelaki brengsek, dan aku sangat menyesal karena aku sempat suka dengannya. Sekarang Yoga udah gak pernah lagi main ke rumah. Aku yakin Rere gak ngebolehin Yoga main ke rumah. Dan ini udah seminggu aku dan Rere saling diam. Ini gak bisa dibiarkan. Hari itu aku datengin Yoga, aku marah besar sampai aku gak sadar banyak anak-anak lain yang ngeliatin ke aku. Tapi anehnya, Yoga cuman diam saja dan dia pura-pura gak ngerti sama omonganku. Tiba-tiba Rere datang dan dia makin marah padaku. Waktu itu suasananya jadi aneh, seolah-olah aku yang salah. Dan semua pada ngomongin aku. Ih, dia iri kali ya gara-gara Rere pacaran sama Yoga. Secara Yoga kan ganteng. Sadar diri kenapa sih? Lihat deh, pakai baju aja gak bener gitu. Ih, apes banget sih si Rere punya adik kayak gitu. Salah satu ocehan anak-anak yang terdengar di telingaku. Aku sangat malu sama diriku sendiri. Niatnya mau bikin Yoga malu, ini malah aku sendiri yang malu. Dan akhirnya aku pergi ninggalin mereka. Aku sudah kehabisan akal. Akhirnya aku memilih buat diam. Aku harap Rere bisa secepatnya tahu niat busuk Yoga. Aku nyoba buat nenangin diri dengan pergi ke pantai. Tapi begitu aku sampai pantai, kalian tahu apa yang aku lihat? Aku lihat Yoga sedang mesra-mesraan sama cewek lain. Cewek itu seksi dan lebih seksi dari Rere. Yoga emang bener-bener brengsek. Aku berniat fotoin mereka dan aku akan tunjukkan ke Rere. Setidaknya aku punya bukti kalau Yoga bener-bener brengsek. Tapi belum sempat aku foto, baterai HP ku udah habis. Dan HP ku mati. Malamnya aku hubungin Yoga. Aku minta maaf ke dia dan untungnya dia maafin aku. Aku bilang ke dia kalau aku ingin ketemu sama dia dan aku ingin minta maaf langsung ke dia. Aku punya rencana yang gila dan aku ingin buktiin ke Rere kalau Yoga emang lelaki brengsek. Aku akan pakai kelemahan Yoga yang sangat mudah sekali takluk sama wanita-wanita yang seksi.
Keesokan harinya aku minta tolong temanku buat ngajarin aku make up. Demi kakakku, aku bakalan ngelakuin hal bodoh ini. Aku berusaha tampil cantik dan seksi di depan yoga. Diam-diam aku ambil gaun seksi milik kakakku dan aku memakainya. Yang benar saja, ini bukan aku, ini bukan diriku. Sebenarnya aku sangat risih memakai gaun ini. Tapi ini semua demi kakakku. Setelah selesai berdandan, aku langsung hubungin Yoga. Dan ternyata Yoga udah ada di depan rumah. Dan ketika Yoga lihat aku berdandan seksi, dia langsung melotot dan dia langsung deketin aku. Saat kita ngobrol di sofa, tiba-tiba tangan Yoga ngerangkul aku. Dan sumpah demi apapun, waktu itu aku sangat takut sekali. Dan gak lama kemudian, untungnya Rere datang. Sesuai prediksiku, dia datang tepat waktu. Dia marah padaku. Apa-apaan kalian? Dan itu gaunku. Lepaskan gaun itu sekarang juga. Kakakku tiba-tiba datang dan memergokiku saat aku merayu pacarnya yang menurutku dia gak pantas jadi pasangan kakakku. Karena dia benar-benar brengsek. Aku menjelaskan semuanya pada kakakku. Dan teman-teman cowokku sudah ngebawa teman-teman yoga yang ngajakin yoga taruhan. Mereka semua takut dan akhirnya ngaku kalau memang mereka jadiin Rere sebagai bahan taruhan. Rere sangat marah pada Yoga, bahkan dia gak segan-segan buat ngusir Yoga dan teman-temannya. Rere nangis dan aku langsung memeluknya. Dia minta maaf padaku dan akhirnya kita baikan lagi. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.